Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nabil Esti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1, yaitu tentang mempelajari ilmu pendidikan Islam. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu ilmu pendidikan Islam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu pendidikan. Menurut Dr. Ahmad Tafsir, bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Isi ilmu adalah teori dan isi bumi adalah teori tentang bumi. Maka isi ilmu pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah sebuah teori pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam untuk diamalkan dalam melaksanakan pendidikan, di mana Al-Quran dan hadis sebagai kajian utamanya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam ada 8. Yang pertama, pendidikan. Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawab dari pendidik manusia. Yang dimaksud dengan pendidik hanya manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Yang kedua, ada pendidik peserta didik. Peserta didik adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam, di mana peserta didik adalah orang yang berada di dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Yang ketiga, ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap orang Muslim. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Yang keempat, ada media pendidikan. Media pendidikan adalah sumber belajar, di mana sumber belajar tidak hanya sebuah alat, tetapi juga bisa manusia sebagai sumber belajar, yang bertujuan dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kelima, ada materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu berisi ilmu yang isinya teori, di mana sebuah ilmu pendidikan isinya teori-teori tentang pendidikan. Yang keenam, ada metode pendidikan. Metode pendidikan Islam itu hanya merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Yang ketujuh, ada evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ada 2, yaitu lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek ajaran Islam sebagai asasnya, dan lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Yang terakhir adalah agensi ilmu pendidikan Islam. Agensi ilmu pendidikan Islam adalah sarana untuk membimbing jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ajaran Islam, supaya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.